Selamat pagi anak-anak. Cerita hari ini adalah tentang Daud dan Goliat. Maaf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sedang tidak bercerita kepada anak-anak. Tapi memang renungan hari ini yang berjudul Jangan Menjadi Tawar diambil dari kisah tentang Daud dan Goliat. Dan saya yakin Bapak Ibu semua, bahkan semua orang Kristen di seluruh dunia, dari anak-anak sampai kakek-kakek, nenek-nenek, tahu kisah tentang Daud dan Goliat. Dan pagi hari ini saya tidak akan menceritakan tentang kisahnya, tapi saya ingin mengambil satu pelajaran penting yang seharusnya itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar mengingat kisah yang melegenda, kisah yang populer di dalam Alkitab ini, tetapi apakah kita mendapatkan pelajaran penting? Apakah ada hal yang menjadi rema dalam hidup kita tentang kisah ini? Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari kisah Daud dan Goliat ini dengan tidak menjadi tawar hati. Dan saya akan membacakan 2 ayat saja dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-31 dan 32. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, terjadi kegentaran, ketakutan yang luar biasa pada pasukan orang-orang Israel ketika harus berhadapan dengan orang Filistin yang memiliki seorang kepala pasukan yang luar biasa, yang gagah perkasa, seorang ahli perang, dan memiliki postur tubuh yang jauh di atas rata-rata orang pada saat itu. Dan ketika mereka semua sedang dilanda ketakutan, tiba-tiba muncul Daud secara tidak sengaja. Ya, Daud ada di tengah-tengah perkemahan pasukan orang-orang Israel pada saat dia disuruh oleh orang tuanya untuk menengok kakak-kakaknya di medan pertempuran, untuk mengirimkan makanan kepada kakak-kakaknya. Nah, singkat cerita, ketika Daud mendengar bagaimana tantangan, hinaan dari orang Filistin itu kepada orang-orang Israel, maka Daud memiliki ketekatan hati. Ya, dia merasa kenapa ya orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang Filistin ini menghina barisan Allah yang hidup, barisan orang-orang Israel, umat kepunyaan Allah. Karena itulah dia mengatakan kepada Saul untuk dia akan maju berperang melawan orang Filistin. Dan yang sebelum dia maju berperang, apa yang dikatakan Daud kepada Saul? Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat. Ini yang menjadi modal utama kenapa Daud berani berhadapan dengan orang Filistin itu, karena dia tidak tawar hati. Ketika orang itu menjadi tawar hati, maka orang itu tidak akan punya kekuatan, tidak akan punya kemampuan. Di dalam kitab Amsal dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ketidaktawaran hati inilah yang membuat Daud maju untuk berperang. Dan Daud berkata kepada Saul bahwa hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Dan Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau akan bisa menghadapi orang Filistin itu melawan Goliat. Kau masih muda, sedangkan Goliat itu sejak masa mudanya. Berarti saat ini dia bukan seumuran Daud, bukan orang muda lagi. Tetapi apa kata Daud? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba, ya, dan apabila ada singa atau beruang yang menerkam dari kawanan domba itu, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskannya dari mulut
singa atau mulut beruang, dan hamba-Mu akan menyerang dan menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Ya. Dan yang lebih penting lagi dari apa yang pertama tadi, yaitu tawar hati, yang hal kedua yang penting adalah bahwa Daud berkata bahwa sama seperti dia memperlakukan binatang-binatang itu, demikian juga dia akan memperlakukan Goliat. Karena apa? Karena Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Itulah yang dikatakan oleh Daud. Jadi pelajaran penting apa yang kita pelajari dari kisah Daud dan Goliat? Tidak hanya sekedar kita ingat ceritanya dan kegagahan, kepahlawanan Daud, tapi apa yang menjadi dasar untuk Daud bisa menjadi seorang pahlawan yang luar biasa itu? Yaitu yang pertama tadi adalah bahwa dia tidak tawar hati. Dan ketika dia tidak tawar hati, dia berani untuk maju berperang. Dan kenapa dia tidak tawar hati? Adalah karena dia mempercayai ada Tuhan yang akan menyertai dia. Ada Tuhan yang sudah dia alami, bagaimana Tuhan itu menolong dia, melepaskan dia dari cakar beruang, cakar binatang buas, dan dia boleh mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa itu, sehingga dia yakin pertolongan Tuhan yang dialami di masa yang lampau itu akan menyertai dia. Karena itulah dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak hanya sekedar mengingat ceritanya, tapi kita ambil pelajarannya, yaitu kita harus tetap ingat dari kisah ini. Yang pertama adalah tidak tawar hati, kemudian kita berani mengambil sikap, dan kemudian yang menjadi dasar kita tidak tawar hati itu adalah karena kita mempercayai Tuhan yang menolong kita di masa-masa yang lalu. Tuhan juga yang akan menolong kita untuk saat ini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Dan saya percaya tangan kuasa Tuhan yang menyertai Daud adalah Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita. Karena itu kita akan belajar dari Daud ini, dan untuk kita menjadi orang-orang yang tidak tawar hati dan memiliki keberanian seperti Daud, sekalipun bukan menghadapi Goliat atau menghadapi sesama manusia. Mungkin yang kita hadapi adalah berbagai macam tantangan kehidupan, kesulitan, persoalan, masalah dan sebagainya. Tapi kita percaya bahwa tantangan apapun yang kita hadapi bersama Tuhan, kita akan mengalami kemenangan seperti Daud. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Engkau menyertai Daud, Engkau menyertai kami juga. Beri kami ya Tuhan keberanian ya Tuhan, dan ketidaktawaran hati untuk kami menghadapi segalanya, dan beri kami kepercayaan yang kuat bahwa kami tidak sendiri, tapi Engkau bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.